Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para ASN dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali dalam program pelatihan pengadaan barang jasa level 1. Saya Budi Hermawan selaku fasilitator pengadaan barang jasa sekaligus sebagai widya suara di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang tergabung di dalam program Sista Praja, Sistem Pembelajaran Aparatur Jabar Diajar, dengan ini saya akan menyampaikan materi atau modul 1 dengan judul Pengantar Manajemen Rantai Pasok. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selama 2 jam pembelajaran yang nanti akan kita bagi dalam beberapa sesi, kita akan menjelaskan, kita akan diskusikan materi ini. Materi ini adalah materi yang nanti akan diuji kompetensi oleh LKPP. Baik, di dalam modul 1 ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu dapat memahami atau bahkan dapat menjelaskan konsep manajemen rantai pasok, keterkaitan PBJ dengan rantai pasok, serta keterkaitan rantai pasok dalam pengadaan barang dan jasa. Tentunya di dalam modul 1 ini diharapkan Bapak Ibu sebagai peserta dapat menjelaskan satu, konsep dasar manajemen rantai pasok, kedua, keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok, dan ketiga, penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang dan jasa. Oke, materi ini terbagi atas 3 submateri. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen rantai pasok, yang kedua adalah keterkaitan PBJP dengan manajemen rantai pasok, yang ketiga adalah penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Manajemen rantai pasok itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama adalah rantai pasok hulu atau yang disebut dengan upstream supply chain, yaitu adalah aktivitas dari suatu organisasi korporasi atau institusi dengan para rekanan pemasok, dapat berupa pabrik, manufaktur, agen tunggal, distributor, perantara, pedagang eceran, hingga penyedia layanan jasa. Aktivitas rantai pasok hulu yang utamanya adalah perencanaan serta pencarian pemasok dan pengadaan. Yang kedua adalah rantai pasok internal atau yang disebut dengan internal supply chain, yaitu di mana semua proses penerimaan barang ke gudang atau jasa yang disediakan rekanan pemasok agar dapat digunakan untuk keperluan proses rantai pasok internal, baik proses penggunaan, produksi, atau rencana alokasi. Aktivitas utamanya adalah manajemen produksi, penyimpanan dan pengendalian, serta manajemen pengendalian mutu. Yang ketiga adalah rantai pasok hilir yang disebut dengan downstream supply chain, yaitu aktivitas yang melibatkan proses transportasi dan distribusi dari alokasi persediaan atau barang yang tersedia dalam proses rantai pasok internal ke penerima akhir. Penerima akhir dapat berupa pabrik, manufaktur, agen tunggal, distributor, perantara, hingga kepada pedagang eceran hingga penyedia layanan jasa. Aktivitas dari rantai pasok hilir ini adalah proses transportasi, distribusi, serta serah terima dan layanan purna jual. Bapak Ibu, para peserta pelatihan yang saya hormati, nah, coba kita lihat di sini ya, supply chain dari hulu ke hilir, di mana kita lihat mulai dari raw material atau bahan mentah sebagai bahan utama. Kita geser ke sini adalah masuk kepada supplier, ya, supplier, geser kepada manufaktur, ya, di mana terjadi proses transformasi, proses produksi, begitu, baik barang maupun jasa. Kemudian setelah selesai masuk pada distribusi dalam hal ini, kemudian masuk kepada customer, dan terakhir kepada consumer. Itu sebagai bagian sederhana ya dalam proses supply chain dari hulu ke hilir. Nah, kemudian juga tadi sudah dijelaskan komponen penting dari supply chain tadi, ya tentunya komponen penting ini bagi para peserta mohon dipahami, dipelajari, karena tentunya
pemahaman dan pengertian tentang komponen penting supply chain ini tentunya nanti akan keluar dalam proses uji kompetensi yang akan dilaksanakan oleh para peserta. Begitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada slide selanjutnya, yaitu tentang variasi rantai pasok hilir. Ada beberapa metode ya dalam rantai pasok hilir ini. Di sini kita lihat ada 4 ya. Ada yang disebut dengan tipe direct channels ya, di mana produsen langsung menyampaikan ya barang atau jasanya kepada konsumer. Kemudian ada yang disebut dengan retail channel, di mana produser itu dia melibatkan retail gitu atau pedagang eceran ya sebagai media untuk menyampaikan barang jasa kepada konsumer. Kemudian ada yang disebut dengan wholesale channels, di mana produser itu melibatkan media selain kepada retailer juga kepada wholesaler atau distributor. Kemudian yang keempat adalah agen channel, di mana tentunya di dalam proses penyampaian barang atau jasa ini juga melibatkan agen atau broker. Tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, semua variasi rantai pasok ini tergantung kepada jenis barang dan jasa itu sendiri. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada slide berikutnya, yaitu tentang manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah sebagai suatu proses pendekatan menyeluruh dari operasi organisasi, di mana supply chain management digambarkan dalam siklus manajemen yang terdiri atas plan, source, make, dan deliver. Plan adalah bagaimana kita dapat memforecasting produk, atau sederhananya kita di dalam proses awal itu dapat membuat suatu perencanaan kira-kira produk apa yang diperlukan, kira-kira produk apa atau jasa apa yang diperlukan, begitu. Termasuk juga terkait dengan harga, kira-kira harganya berapa ya, gitu, untuk dalam proses plan ini. Kemudian setelah proses plan ini selesai, kita masuk kepada proses yang kedua, yaitu storage, ya, proses di mana ya kita melakukan procurement, credit, and collection, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah make adalah bagaimana kita melakukan produksi ya, atau bahasa di dalam aturan lebih bakunya adalah product design ya, di mana kita membuat jadwal kapan kita memulai memproduksi, di mana produksinya, waktunya. Kemudian yang keempat adalah deliver ya. Deliver adalah bagaimana kita melakukan manajemen order, bagaimana kita melakukan proses pengantaran, waktunya, tempatnya di mana. Itu bagian sederhana dari manajemen rantai pasok. Gitu. Kemudian juga ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sebagai ilustrasi proses manajemen rantai pasok di sini tentunya ya kita harus bisa memforecasting kira-kira produk apa yang diperlukan, jasa apa yang diperlukan dalam suatu market pasar atau dalam suatu kebutuhan barang jasa di instansi pemerintah. Kemudian bagaimana kita menyediakan informasi ya, kita tahu bahwa informasi ini sebagai suatu hal yang sangat penting dalam proses suatu pengadaan. Kemudian juga bagaimana kita mempersiapkan anggaran atau finance, begitu. Itu sederhana dari proses ilustrasi manajemen rantai pasok, sehingga barang atau produksi yang dihasilkan itu telah siap pakai, begitu. Baik, itu di submodul pertama tentang konsep dasar manajemen rantai pasok. Selanjutnya kita akan masuk kepada modul atau submodul yang kedua, keterkaitan PBJP dengan manajemen rantai pasok. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk lagi di sesi kedua, masih di modul atau materi pengantar manajemen rantai pasok, yaitu tentang keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sektor manajemen rantai pasok atau yang disebut dengan supply chain management, ya, pada prinsipnya memang ini banyak dilakukan di sektor privat atau sektor bisnis, begitu. Ya, sementara di sektor government, sektor pemerintah memang kita belum begitu banyak menggunakan proses manajemen rantai pasok. Tapi memang kita mencoba melakukan benchmark terhadap pola atau sistem ya manajemen rantai pasok yang sudah diterapkan di beberapa perusahaan atau sektor
bisnis. Baik, supply chain management ini juga terbagi 3. Yang pertama adalah sektor bisnis, begitu tadi yang saya sampaikan, ya, sektor bisnis itu sektor yang tentunya bagaimana dia lebih banyak mencari keuntungan atau laba, begitu ya, sektor-sektor yang banyak dilakukan oleh swasta, baik dalam bentuk perusahaan terbuka atau dan yang lain-lain, begitu. Kemudian ada sektor nirlaba. Sektor nirlaba ini adalah sektor yang tentunya usaha yang tidak mencari keuntungan seperti yayasan dan lain-lain, begitu. Yang ketiga adalah sektor pelayanan publik atau sektor government, begitu. Nah, kemudian apa saja sih perbedaan dan persamaan antara pengadaan ya yang di dalam organisasi pemerintah dengan organisasi bisnis? Di sini di slide berikutnya saya akan coba menjelaskan beberapa perbedaan dan tentunya juga ada persamaan. Kita lihat di dalam slide ini perbedaannya. Pertama, di organisasi pemerintah ya, maka pengadaannya ini tergantung pada ketersediaan anggaran yang ada di dalam pada periode-periode tertentu. Misalkan di tahun anggaran atau di perubahan anggaran, begitu. Sementara di organisasi bisnis ya, karena ini milik swasta, maka ini lebih fleksibel ya, sisi penggunaannya baik dari sisi jumlah, kualitas dan waktu. Kemudian juga perbedaan yang kedua adalah bahwa di dalam organisasi pemerintah ini harus meyakinkan warga, begitu, bahwa uang publik itu dibelanjakan dengan bijak dan transparan. Sementara di organisasi bisnis ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa organisasi bisnis ini lebih berorientasi pada laba, terutama terfokus pada peningkatan pengembalian modal bagi pemilik atau saham itu sendiri. Ya, kemudian juga dari dua perbedaan ini yang saya jelaskan, ya, ada juga persamaannya, di mana organisasi bisnis dan pemerintah memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini adalah bagaimana mendapatkan nilai uang atau value for money dalam semua kegiatan. Nah, kemudian juga di dalam supply chain pemerintah, ya, ini terbagi atas 3. Yang pertama, ya, pengadaan barang jasa dalam kegiatan rutin. Yang kedua adalah pengadaan barang jasa pemerintah dalam kegiatan proyek. Yang ketiga adalah pengadaan barang jasa dalam kegiatan tanggap darurat, begitu. Ya, nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, begitu. Nah, kemudian juga apa sih keterkaitan antara pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok? Tentunya keterkaitan pemerintah atau keterkaitan PBJP dengan manajemen rantai pasok yang pertama adalah pengadaan barang jasa pemerintah dari sisi perencanaan. Ya, bahwa semua proses kegiatan ya, baik dari sisi bisnis, di sisi nirlaba maupun dari sisi government tentunya memang perlu proses perencanaan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian juga dalam sisi source ya, bahwa pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah begitu tentunya ya kita melalui proses yang disebut dengan proses pelaksanaan atau proses source, begitu ya. Di sini nanti akan dibagi, begitu ya, proses pelaksanaan mulai katakanlah dari proses kita menyusun perencanaan kebutuhan anggaran, perencanaan kebutuhan barang jasa, sampai dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa, begitu. Nah, kemudian juga kita masuk ke terkaitan yang ketiga adalah pengadaan barang jasa pemerintah dalam tahap produksi dan pengendalian mutu dan pergudangan. Di mana di sini ya pengadaan barang jasa pemerintah dikaitkan dengan manajemen rantai pasok ya, setiap proses yang dilakukan oleh kita selaku government pemerintah tentunya melalui proses tahap produksi dan juga proses pengendalian mutu ya, dan proses manajemen gudang. Biasanya pengendalian mutu ini nanti salah satu tugas fungsi dari pejabat pembuat komitmen. Dan selanjutnya yang keempat adalah di mana proses keterkaitan dalam tahap pengiriman atau distribusi dan serah terima, begitu. Nah, kita lihat di sini ya, pengadaan barang jasa dalam rantai pasok pemerintah. Ya, di sini terbagi atas beberapa, katakan ada 3 di sini. Ada rantai suplai pendek, ada suplai panjang, dan ada suplai kompleks, begitu. Ya, rantai pasok yang sifatnya pendek
adalah bagaimana di sini kita lihat di dalam slide, supplier langsung menyampaikan barang atau jasanya kepada organisasi atau kepada internal customer, begitu, kepada penerima manfaat, begitu. Jadi digabung antara organization ya pada internal customer. Sementara dalam rantai supply panjang kita lihat ada sedikit perbedaan, di mana supplier ini tidak langsung memberikan kepada customer ya, tapi dia melalui media organization, begitu. Kemudian rantai supply kompleks, begitu. Nah, Bapak Ibu kita lihat dalam slide ini di mana sedikit perbedaannya bahwa kalau rantai supply kompleks ini dia ada ciri khasnya di mana melibatkan financial provider. Artinya sederhananya ada dana yang digunakan atau bersumberkan dari dana pinjaman luar negeri atau asing, begitu, atau hibah dari asing. Itu salah satu yang disebut dengan rantai supply kompleks, begitu. Ya, sehingga dari slide yang kita lihat di sini, ya, supplier ini ya melibatkan financial provider atau katakan lembaga keuangan asing atau negara asing atau donatur dari asing, ya, melibatkan nanti diteruskan kepada organization, ya, masuk kepada logistik supplier dan market researcher, begitu, ya, proses melakukan riset terhadap kebutuhan barang itu sendiri, ya, termasuk pada supplier logistik yang diperlukan, ya, baru nanti masuk kepada media berikutnya yaitu customer. Baik Bapak Ibu, itu di submodul yang kedua ya, keterkaitan BJP dengan manajemen rantai pasok. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu, dan selanjutnya kita nanti masuk ke sesi ketiga. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kembali kepada sesi ketiga, masih di materi pengantar manajemen rantai pasok. Baik, sahabat Sista Praja yang saya hormati, semoga apa yang saya jelaskan di submodul 1 dan 2 itu dapat menambah pengetahuan bagi para sahabat semua. Kita masuk di submodul ketiga tentang penerapan manajemen rantai pasok, pengadaan barang jasa pemerintah. Baik, manajemen rantai pasok itu ya kita lihat dalam proses pendekatannya terbagi atas 3. Yang pertama dari sisi strategis, level strategis. Yang kedua ya pendekatan dari level sisi taktis, dan yang ketiga dari sisi operasional. Apa sih itu strategis, taktis, dan operasional? Nah, kita lihat di sini ya, manajemen rantai pasok pada level strategis. Kalau bicara level strategis itu dalam siklus organisasi pemerintah itu biasanya ada di level pengguna anggaran, begitu. Jadi manajemen rantai pasok level strategis ini adalah kewenangan, ya, kewenangan yang biasanya dimiliki oleh pengguna anggaran, ya, apakah itu kepala dinas, apakah itu kepala badan, ya, begitu. Kalau di level pemerintah daerah, baik, apa tugasnya di level strategis ini bagi pengguna anggaran? Satu, ya, di sini dikatakan pengambilan keputusan, ya, dan kebijakan pengadaan barang jasa. Nah, jadi ini adalah memang kewenangannya pengguna anggaran, di mana pengguna anggaran mengambil keputusan, ya, itu kira-kira apa yang akan dibutuhkan, kira-kira apa yang akan direncanakan, dan kira-kira proses pengadaan atau pemilihan atau seleksinya seperti apa, begitu. Itu level strategis. Yang kedua adalah penyelarasan strategi, ya, organisasi, begitu. Apakah ini ya salah satu cara atau salah satu upayanya, ya, karena memang pengguna anggaran memiliki kewenangan adalah bagaimana dia menetapkan, begitu. Di situ ada menetapkan pejabat pengadaan, menetapkan kuasa pengguna anggaran, menetapkan pejabat pembuat komitmen dan lain-lain. Kemudian ya di level strategis ini juga ada perencanaan terpadu dan terintegrasi. Ini juga masih di level pengguna anggaran, ya, melakukan proses perencanaan terpadu dan atau juga terintegrasi. Kemudian koordinasi dan komunikasi, tentunya koordinasi baik secara internal maupun pada eksternal.
Yang ketiga adalah penerapan teknologi informasi, dan yang selanjutnya adalah penyiapan regulasi. Ya, ini adalah bagian dari manajemen rantai pasok di dalam level strategis. Nah, kemudian di level taktis. Nah, kalau di level taktis ini mungkin disetarakan, ya, level taktis ini kalau di atasnya pengguna anggaran adalah kuasa pengguna anggaran, kurang lebih seperti itu, ya, gitu. Di mana di dalam level taktis ini memiliki ruang lingkup atau kewenangan. Di sini dikatakan melakukan pemetaan supply positioning model dan supplier perception model, gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan atau melakukan, ya, manajemen kontrak, begitu, ya. Nah, manajemen kontrak ini bisa juga tugas KPA atau juga tugas dari pejabat pembuat komitmen, begitu, ya. Kemudian bagaimana memilih vendor manajemen, begitu, ya. Yang keempat adalah menetapkan skala prioritas kebutuhan, optimalisasi jarangan, dan manajemen persediaan. Nah, ini bagian dari level taktis, begitu, ya. Nah, kemudian juga kita lihat di manajemen level operasional. Kalau tadi disetarakan dengan kewenangan di pengguna anggaran, kewenangan kuasa pengguna anggaran atau dengan pejabat pembuat komitmen, maka ini mirip atau setara. Level operasional itu ada di pokja pemilihan atau di pejabat pengadaan. Kita lihat apa sih tugas ruang lingkupnya dalam level operasional ini. Yang pertama adalah melakukan seleksi penyedia, melakukan penerimaan pemerintahan pengadaan barang jasa, tentunya ini berkolaborasi, ya, dengan UKPBJ, melakukan proses setelah terima barang. Nah, nanti tentunya ini akan secara berjenjang dari PPK, KPA juga kepada pengguna anggaran. Kemudian penanganan persediaan dan pergudangan, penanganan transportasi dan distribusi, proses inspeksi dan proses penagihan dan pembayaran. Ini seperti ini ruang lingkup di dalam level operasional. Kemudian, ya, bagaimana menerapkan manajemen rantai pasok itu di dalam proses perencanaan barang jasa, ya. Nah, kita lihat tadi di awal sudah sempat dijelaskan. Yang pertama tentunya melalui proses perencanaan, ya. Nah, kita kan kalau merencanakan anggaran 2023, contoh misalkan, nah, perencanaan ini kan sudah kita lakukan di tahun 2022, ya. Kemudian masih kaitan dengan proses perencanaan, kita juga melakukan proses sourcing dan pengadaan, begitu. Nah, biasanya sourcing dan pengadaan ini sebetulnya juga bisa dilakukan N-1 atau 1 tahun sebelumnya, ya. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan edaran tentang lelang dini atau lelang yang dipercepat, gitu, di awal tahun sebelum tahun anggaran berjalan, contoh seperti itu. Nah, kemudian proses produksi, mix, begitu, ya. Proses produksi ini bagian dari proses pengadaan, lelang atau seleksi. Nah, kemudian setelah itu proses pengiriman. Setelah proses produksi barang atau jasa selesai, maka proses pengiriman dan distribusi. Nah, kemudian di sini juga dalam manajemen rantai pasok juga masuk kepada proses berikutnya, yaitu adalah manajemen pergudangan. Walaupun tentunya tadi saya katakan, ya, bahwa manajemen pergudangan ini tidak semua, begitu, organisasi pemerintah itu melalui proses manajemen pergudangan. Yang sudah mungkin terbiasa menggunakan manajemen pergudangan mungkin beberapa instansi seperti badan BPBD, mungkin juga dinas sosial, tapi sebagian besar tentunya jarang yang menggunakan proses manajemen pergudangan karena memang barangnya langsung dipakai. Nah, kemudian di sini ada serah terima, begitu, ya, serah terima barang atau jasa, dan selanjutnya ada pertukaran barang apabila terjadi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Itu penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian apa yang dilakukan, ya, pada saat proses perencanaan manajemen rantai pasok? Nah, di sini ada beberapa hal, Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, ya, dalam proses perencanaan itu pertama adalah rencanakan urutan kegiatan dalam tiap segmen rantai pasok. Jadi kita buat, begitu, kira-kira seperti apa sih proses kegiatannya. Kemudian tetapkan tingkat dan sasaran pelayanannya. Seperti apa, begitu, sasaran pelayanannya, kualitas pelayanan, luas jangkauan, paket, berapa banyak paket yang harus dilaksanakan, sampai dengan optimalisasi biaya di setiap titik kegiatan, ya.
Nah, kemudian selanjutnya optimalisasi pilihan kegiatan, jadwal seluruh kegiatan sampai dengan dokumen rencana, pencapaian tujuan dan sasaran. Nah, itu ya berkaitan tentang penerapan manajemen rantai pasok ya dalam perencanaan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya agar perencanaan itu ideal, maka diperlukan satu, ya, ada peran dan fungsi tugas pelaksana SCM, sepertinya perlu dibuat panitianya, begitu. Ya, kemudian adanya keterlibatan tim UKPBJ, ya, atau PPK dalam proses perencanaan, ya. Yang ketiga, ada tim UKPBJ atau PPK bersama para pihak terkait berperan aktif menyusun peramalan forecasting kebutuhan, termasuk juga menyusun KAK yang tepat. Begitu. Yang keempat, menyusun agenda kerja dan tahapan secara rinci, target, dan tentunya membuat semacam analisis ya apabila terjadi deviasi antara rencana dengan realisasi. Begitu. Ya. Nah, selanjutnya juga, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut kepada penerapan manajemen rantai pasok dalam PBJP dalam proses perencanaan. Ya, di tahap berikutnya itulah sourcing dan pengadaan. Khusus untuk pengadaan kegiatan operasional yang berkelanjutan. Yang pertama, tahapannya adalah bagaimana kita melakukan peramalan kebutuhan atau forecasting. Kira-kira apa sih barang yang dibutuhkan? Begitu. Yang kedua, kita melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia tetap yang sudah memiliki tentunya ya persyaratan-persyaratan yang terpenuhi. Yang ketiga, pemasok sudah melalui seleksi lebih dahulu. Yang keempat, pemasok memiliki fokus usaha yang dijalani. Kemudian kelima, pemasok memiliki pengalaman dan kerjasama, dan tentunya pemasok siap menjadi mitra. Ini proses dalam sourcing dan pengadaan dalam operasional berkelanjutan. Nah, untuk sourcing dan pengadaan untuk kegiatan proyek, maka juga ada kemiripan namun sedikit perbedaannya. Di sini saya ingin sampaikan ada 6 ya ciri. Yang pertama, memiliki license atau sertifikat dari asosiasi terkait ya, karena untuk proyek biasanya lebih kepada untuk konstruksi. Kemudian direncanakan dikerjakan dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun atau dalam kurun waktu-waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, terdapat perbedaan signifikan antara satu proyek dengan proyek yang lain, begitu. Ya, yang keempat, menggunakan proposal dan kegiatan harga APS yang telah ditetapkan. Kemudian yang kelima, pemasok memiliki pengalaman di bidang usaha, ya tentunya izin yang telah dikeluarkan oleh dinas terkait, kemudian melakukan proses tender. Nah, ini proses perencanaan dalam sourcing dan pengadaan. Kemudian masih di tahap sourcing dan pengadaan untuk kegiatan tanggap darurat. Ada perbedaan di sini, kita lihat di dalam layar slide ini. Yang pertama kita lihat adalah meliputi perbaikan infrastruktur pelayanan dan layanan dan evakuasi. Ya, karena untuk tanggap darurat, maka tentunya ini sesuatu yang memang harus segera dilakukan. Yang kedua, ya ada prosedur atau yang dikecualikan. Dan tentunya tadi prosedur-prosedur ini kalau di dalam Perpres biasanya dia menggunakan prosedur penunjukan langsung gitu, tanpa melalui proses lelang, begitu. Kemudian proses melakukan penelitian terhadap harga yang tidak wajar, begitu, karena memang tadi karena butuh waktu cepat sehingga penyedia mempermainkan harga, sehingga memang di sini perlu proses penelitian, begitu. Yang keempat adalah ketersediaan terbatas sehingga tadi perlu dilakukan tunjuk langsung atau melalui proses swakelola. Kemudian karena emang ini sifatnya darurat, maka biasanya anggarannya tidak dapat disediakan secara menyeluruh. Ya. Nah, kemudian tentunya kaitan dengan biaya. Nah, biaya ini karena memang ini perlu kecepatan, maka biaya ini perlu ada penyesuaian. Begitu. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap ketiga atau yang disebut dengan produksi atau mix. Nah, ini tanggung jawab manajemen produksi. Ya. Yang pertama adalah mengatur sumber daya manusianya, yang kedua adalah memilih fasilitas dan peralatan, merencanakan pengendalian metode, ya, sampai dengan pengendalian dan tentunya tanggung jawab terhadap inventaris, begitu. Ya, ini kaitan dengan proses produksi. Nah, yang terakhir kita lihat di sini pada tahap yang keempat adalah pengiriman dan
distribusi, di mana manajemen distribusi ya itu dapat melakukan proses melakukan proses penyampaian barang jasa secepat mungkin dengan waktu dan biaya yang tepat ya dari produsen kepada konsumen yang memerlukan begitu. Nah, kemudian yang kelima, kita lihat di sini manajemen pergudangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pergudangan ini tentunya fungsinya untuk menyimpan bahan baku, barang jadi, peralatan, ya, atau persediaan lainnya dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang nanti akan didistribusikan pada orang atau kepada unit yang membutuhkan. Kita lihat di dalam slide ini, ya, mulai dari proses inbound atau penerimaan, proses pengecekan, proses penyimpanan, proses pemilahan, sampai kepada proses pengiriman. Itu yang disebut dengan manajemen pergudangan. Begitu. Nah, setelah proses itu kita masuk kepada proses yang keenam atau yang disebut dengan proses serah terima barang. Ya. Nah, serah terima barang ini atau bahasa lainnya adalah inbound, ya, itu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati, termasuk juga penyerahan disesuaikan dengan lokasi yang telah disepakati ya. Nah, sampai dengan dia nanti serah terima keluar atau yang disebut dengan outbound begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah pertukaran apabila terjadi begitu ya. Terjadi perbedaan spek ya atau bisa mungkin ada cacat produksi di dalam proses manajemen penerimaan tadi. Maka di sini dilakukan yang disebut dengan tahap yang ketujuh adalah pertukaran barang. Oke, Bapak Ibu, peserta pelatihan pengadaan barang jasa level 1 yang saya hormati, kita lihat di slide ini ya, masuk di materi tentang kendala penerapan manajemen rantai pasok di pemerintahan. Begitu. Ada beberapa hal di sini tercatat adanya 7. Yang pertama tentang hierarki birokrasi, ya, tentang kesulitan koordinasi lintas institusi, persetujuan anggaran, perencanaan, sampai dengan kendala integritas. Nah, hierarki birokrasi sederhana begini, saya ingin jelaskan. Tadi di awal dikatakan bahwa perbedaan antara manajemen rantai pasok di pemerintah dengan di bisnis, ya, bahwa di bisnis itu dia lebih fleksibel, sementara di birokrasi dia terkendala dengan aturan-aturan secara administrasi, begitu. Itu yang disebut dengan hierarki birokrasi, begitu. Ya, kita tahu apabila ada sesuatu atau katakanlah ketidaksesuaian dalam anggaran atau dalam kode rekening, maka dia perlu direvisi, nanti direvisinya di perubahan anggaran. Tentunya memerlukan waktu beberapa bulan ke depan. Nah, kemudian juga kesulitan koordinasi lintas institusi. Ya, koordinasi ini memang ya mungkin Bapak Ibu peserta paham ya, tidak sedikit kita agak kesulitan koordinasi, baik koordinasi di internal maupun koordinasi eksternal dengan perangkat daerah yang ada di dalam lingkungan pemerintah kita. Kemudian juga, nah ini hierarki ini ada keterkaitan dengan persetujuan anggaran di tingkat DPR atau DPRD. Tadi saya katakan ya bahwa di dalam aturan undang-undang keuangan maka ya khususnya pemerintah daerah maka anggaran itu ditetapkan hanya 2 kali. Begitu ya, di tahun APBD murni atau di APBD perubahan, sehingga apabila ada ketidaksesuaian pengguna anggaran dalam hal ini tidak bisa langsung melakukan revisi, tapi menunggu proses persetujuan anggaran baik di DPR maupun di DPRD. Kemudian kendala yang berikutnya adalah perencanaan dan penganggaran yang berbasis proyek kegiatan, begitu ya. Saya ingin sampaikan begini, di dalam proses perencanaan begitu kadang apa yang kita butuhkan, ya, apa yang kita targetkan, anggarannya tidak terpenuhi, begitu. Sehingga kita butuh misalkan 100 juta, tapi dalam plafon hanya ada 50 juta, misalkan. Nah, sehingga ini menjadi kendala, ya, target tidak 100% atau target tidak terpenuhi. Kemudian juga tersedianya instrumen. Apa sih instrumen? Ya, ini masih ada kaitan dengan kendala kompetensi. Misalkan masih tentang sumber daya manusia ya, di beberapa perangkat daerah masih kurang tentunya dengan ASN atau pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dalam proses pengadaan barang jasa. Kemudian yang ketujuh adalah kendala integritas ya. Kita tahu
bahwa proses pengadaan barang jasa pemerintah di beberapa tempat, ya baik di pusat maupun daerah, masih sering terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran. Begitu, ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk kepada apa sih kunci sukses manajemen rantai pasok perintah. Kalau tadi kendala, maka kendala ini menjadi peluang ya untuk menjadi kunci sukses penerapan SCM di pemerintah. Pertama yaitu bagaimana menjadikan hierarki birokrasi yang efektif dan efisien. Begitu, ya. Seperti apa sih penjelasannya hierarki birokrasi yang efektif dan efisien ini? Di mana tentunya diharapkan gitu, ya, struktur kerja ya antara pejabat pengadaan, kuasa pengguna anggaran, pejabat komitmen atau UKPBJ ini menjadi hierarki yang lebih efektif begitu, ya, sehingga rentang kendali, rentang pengawasannya akan lebih singkat. Kemudian yang kedua adalah koordinasi lintas institusi yang didukung dengan e-government. Ya, alhamdulillah ya khususnya di Jawa Barat begitu kita sudah menjadi leading dalam proses pengadaan proses e-Prok ya sejak tahun 2010 begitu. Ya, di mana hampir seluruh proses pengadaan kita itu sudah dilakukan di dalam melalui e-Prok atau mungkin saat ini kita kenal dengan marketplace. Yang ketiga adalah akuntabilitas persetujuan anggaran. Nah, tentunya ini yang perlu jadi challenge di tantangan kita ke depan, ya, di mana ke depan kiranya dibuat lebih fleksibel. Bagaimana persetujuan anggaran itu lebih efektif, lebih fleksibel sehingga lebih memudahkan dalam proses manajemen perencanaan dan manajemen pelaksanaan proses pengadaan barang jasa, khususnya dalam proses manajemen rantai pasok. Kemudian yang keempat adalah perencanaan penganggaran ya yang berbasis kegiatan berkelanjutan dan untuk tanggap darurat ya. Ini juga salah satu kunci sukses yang tentunya kita tahu ya, tentunya pemerintah daerah ya menyiapkan biasanya yang disebut dengan DAK atau dana khusus, anggaran khusus ya untuk terjadinya apabila terjadinya bencana. Kemudian tersedianya tools ya, alhamdulillah Jawa Barat sudah sangat bagus sekali toolsnya ya. Kita saat ini juga sudah memiliki marketplace atau katalog lokal yang sudah sangat banyak ya yang disajikan melalui KPBJ. Oke, yang keenam adalah kunci suksesnya adalah edukasi dan pengembangan kompetensi. Alhamdulillah BPSDM ya dalam rangka pengembangan kompetensi sudah membuat ya yang disebut dengan aplikasi sistem pembelajaran aparatur Jabar Diajar atau yang dikenal dengan Sista Praja. Kemudian yang ketujuh adalah cara kerja dan budaya kerja yang baik, dan tentunya yang kedelapan adalah sistem informasi. Begitu. Ini adalah kunci sukses penerapan SCM di dalam proses pemerintahan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di sesi yang ketiga dalam materi yang pertama, ya, manajemen rantai pasok telah selesai. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan menambah pemahaman bagi Bapak Ibu, dan tentunya apa yang saya sampaikan Bapak Ibu dapat lengkapi dengan cara membaca ya modul yang telah disiapkan dalam program aplikasi Sista Praja khususnya di materi 1. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.